Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, eh, kami dari kelompok 3 yang terdiri dari saya sendiri, Muhammad Amin Mahmud, dan Bendera Bintang Triamadjah, dan Putri Emi Datun Nikmah Yunianto. Pertama-tama mari kita bacakan puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang mana telah memberikan rahmat dan hidayah kepada kita sampai sekarang ini, sampai ke pertemuan selanjutnya dalam perkuliahan siasat histeria. Baik, langsung saja untuk pemateri pertama akan disampaikan oleh saudara yaitu Putri Imediatul Nikmah Yunianto. Dipersilakan. Baik, saya akan menyampaikan materi tentang urgensi pemilihan kepala negara. Pengertian dari kepala negara sendiri ialah orang yang mewakili umat dalam menjalankan pemerintahan dan penerapan hukum syariat. Jika berbicara tentang kepala negara, kita tidak akan terlepas dari hubungan rakyat dengan penguasa, karena jabatan tersebut ialah hak segala manusia. Akan tetapi, tidak bisa dipungkiri bahwa manusia merupakan makhluk sosial serta makhluk politik yang telah diistilahkan oleh Aristoteles. Mayoritas ulama menurut Ibnu Hazm, baik mazhab ahli sunnah murji'ah, syiah, dan khawarij telah sepakat bahwa mengangkat kepala negara merupakan kewajiban bagi umat Islam. Ada ayat Al-Quran yang menjadi dasar hukum wajib untuk mengangkat kepala negara, yakni surat An-Nisa ayat 59 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasulah wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallah wa rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Yang mempunyai arti, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad dan ulil amri atau pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah atau Al-Quran dan Rasul atau sunnahnya, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Al-Mawardi mendeskripsikan bahwa kehadiran kepala negara di tengah umat Islam ialah sebagai fungsi kenabian atau fungsi nubuah di muka bumi. Ibnu Taimiyah juga menyebut bahwa dengan mengangkat kepala negara untuk umat, itu dapat menegakkan unsur-unsur agama. Maka dari itu, mengangkat kepala negara menurut Al-Hajmi adalah dapat menguatkan amalan ibadah, menyuruh yang ma'ruf dan melarang yang munkar. Sedangkan Ibnu Khaldun menyebut kehadiran kepala negara merupakan upaya untuk membawa manusia ke arah syariat baik di dunia maupun di akhirat. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada saudara Putri Minta telah membagikan materinya. Dan selanjutnya, materi selanjutnya hukum pemilihan kepala negara dalam Islam yang mana akan dibawakan oleh saya sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quran dan literatur hukum Islam sama sekali tidak menyebutkan kata hukum Islam sebagai salah satu istilah. Yang ada di dalam Al-Quran adalah kata syariat, fikih, hukum Allah yang seakar dengannya. Istilah hukum Islam merupakan terjemah dari Islamic law dalam literatur barat. Dan menurut Al-Fayumi dalam buku Zaidun Ali menyebutkan bahwasanya hukum bermakna memutuskan, menetapkan, dan menyelesaikan setiap permasalahan. Dan Muhammad Daud Ali menyebutkan bahwa kata hukum yang berasal dari lafaz Arab tersebut bermakna norma, kaidah, ukuran, tolak ukur, pedoman yang digunakan untuk menilai dan melihat tingkah laku manusia dengan lingkungan sekitarnya. Seperti itu. Lanjut.
Nah, di sini dalam pemilihan kepala hukum, dalam pemilihan kepala negara dan Islam, ada 3 kategori hukum yang berlaku dalam lingkungan. Yang pertama lingkungan, yang kedua masyarakat muslim, yaitu hukum syariat, hukum fikih, dan siasa. Jadi kategori hukum yang berlaku dalam lingkungan masyarakat muslim, yaitu Islam, itu ada 3, yaitu hukum syariat, hukum fikih, siasa syariah. Nah, ketiga syariat ini mempunyai hubungan yang erat antara satu sama lainnya, saling berhubungan. Nah, yang pertama, kita membahas tentang syariat. Nah, menurut bahasa syariat, berarti jalan menuju ke tempat pengairan atau jalan ke setapak yang harus ditempuhi atau jalan tempat mengalirnya air sungai. Itu menurut bahasanya. Dan menurut Mahmud Saidon, syariat adalah hukum-hukum dan aturan-aturan yang diterapkan untuk hambanya, supaya diikuti dalam hubungan dengan Allah dan dengan sesama manusia. Dan selanjutnya menurut Faruk Abi Zaid merumuskan syariat sebagai peraturan Allah yang disampaikan melalui nabinya yang tak dapat diubah atau diganti. Dan yang kedua itu fikih, hukum fikih. Fikih secara bahasa adalah paham yang mendalam. Dan menurut istilah fikih, ilmu atau pemahaman tentang hukum-hukum syariat yang bersifat amaliyah dan dikali dari dalil-dalilnya yang rinci atau tafsili. Dan fikih mencakup berbagai aspek kehidupan manusia, mencakup pembahasan tentang hubungan antara manusia dengan Tuhannya dan aspek hubungan antara sama manusia secara luas, yaitu muamalah, hablum minannas. Nah, yang ketiga ini siasa syariah yang dapat dijalankan dengan ketentuan kebijakan pengurusan masalah kenegaraan yang berdasarkan syariat. Dan menurut Abdurrahman Chaj, yang merumuskan siasa syariah sebagai hukum yang mengatur kepentingan negara, mengorganisasi permasalahan umat sesuai dengan jiwa syariat dan dasar-dasarnya yang universal demi tercapainya tujuan-tujuan kemaslahatan walaupun pengaturan tersebut tidak ditegaskan baik atau rinci dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Nah, untuk sumber hukumnya itu terdapat pada surat An-Nisa ayat 59. Dan artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul, yaitu Nabi Muhammad SAW, dan ulil amri, yakni pemegang kekuasaan dalam umat Islam di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalilah kepada Allah, yaitu Al-Quran, dan Rasul, yaitu Sunnah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dari lebih baik akibatnya. Jadi sumber hukum ini terdapat di surat An-Nisa ayat 59. Selanjutnya, sumber hukum dari penjelasan dari ayat tersebut, yaitu surat An-Nisa, adalah Allah mewajibkan kaum muslimin untuk taat kepada ulil amri dari kalangan mereka. Ulil amri, yang dimaksud ulil amri itu apa? Ialah pemimpin kaum muslimin, dan perintah untuk taat kepada seorang pemimpin menunjukkan wajibnya mengangkat seorang pemimpin. Jadi untuk mengangkat seorang pemimpin dalam Islam itu wajib hukumnya. Karena Allah tidak akan memerintahkan taat kepada seorang yang tidak ada wujudnya. Jadi hal ini menunjukkan bahwa kewajiban mengangkat seorang imam bagi kaum muslimin adalah kewajiban bagi mereka. Lanjut. Dengan beberapa pemaparan yang ada di atas tadi itu, hukum pemilihan kepala negara dalam Islam, maka kita dapat menyimpulkan bahwa hukum pemilihan kepala negara dalam Islam adalah wajib. Itu. Baik, untuk yang selanjutnya, materi selanjutnya itu saudara di Hajmansyah Bintang, yaitu materi kriteria kepala negara. Silakan. Baik, terima kasih moderator. Baik, kriteria kepala negara. Kriteria kepala negara
membaca adalah membaca motivasi dan alasan diperlukan lembaga kepala negara atau imamah dalam satu komunitas. Jelas tanggung jawab seorang kepala negara tidak ringan. Ia diharapkan bisa menjaga keutuhan negara dengan tanpa membatasi hak-hak dasar setiap pribadi warga dan sekaligus mengusahakan pemenuhan kebutuhan hidup bersama. Untuk dapat menjalankan fungsi kepemimpinannya dengan baik, seorang kepala negara harus memiliki sejumlah kelebihan. Al-Mawardi sendiri menyodorkan beberapa syarat seorang kepala negara, yaitu meliputi yang pertama bersifat adil, al-adalah. Tanpa al-adalah kepemimpinan negara tak ideal. Sifat ini pertama kali tercermin dalam sikap pribadi yang kemudian diharapkan dapat diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Keadilan kepala negara adalah dalam mengusahakan kesejahteraan rakyat dan kebahagiaan warganya. Lalu yang kedua, berpengetahuan atau al-alim. Pengetahuan yang luas dibutuhkan untuk menopang kemampuan kepala negara dalam berjihad dan beristihad dalam proses pengambilan keputusan. Istihad seorang kepala negara mutlak diperlukan. Baik, yang ketiga memiliki kemampuan mendengar, melihat, dan berbicara secara sempurna. Lalu yang selanjutnya, kriteria kepala negaranya yang nomor 4 mempunyai kondisi fisik yang sehat. Lalu kelima, memiliki kebijakan dan wawasan yang memadai untuk mengatur kehidupan rakyat dan mengatur kepentingan umum. Lalu yang nomor 6, memiliki keberanian untuk melindungi wilayah kekuasaan Islam dan untuk mempertahankan dari serangan musuh. 7, berasal dari Quraisy. Lalu ada tambahan persyaratan yang terakhir ini menurut Al-Mawardi berdasarkan ketentuan yang disepakati umum. Baik, lalu ada mekanisme pemilihan. Mekanisme pemilihan kepala negara yang dilakukan oleh umat Islam berbeda-beda. Yang pertama, kesepakatan umat atas isyarat dari Rasulullah SAW. Yang kedua, penunjukan oleh khalifah sebelumnya. Yang ketiga, penunjukan beberapa orang untuk bermusyawarah dan memilih salah satu dari mereka untuk menjadi khalifah. Nomor 4, kesepakatan umat Islam. Lalu menurut Al-Mawardi, mekanisme pemilihan kepala negara ada 2 macam, yaitu seorang kepala negara mungkin diangkat melalui lembaga pemilih atau al-ahli, al-hal, al-wal, dan al-aqd. Lalu yang kedua, yang mungkin juga diangkat melalui penunjukan kepala negara yang sedang berkuasa. Lalu mekanisme pemberhentian. Seorang kepala negara dapat diberhentikan apabila ia sudah menyimpang dari moral agama dan kriteria menjadi kepala negara. Al-Mawardi menyebutkan seorang kepala negara dapat diturunkan dari kursi kekuasaannya kalau ternyata sudah keluar dari citra keadilan, hilangnya panca indera atau organ tubuh yang lain, serta tidak cakap dalam bertindak. Al-Mawardi juga berpendapat tentang kemungkinan dilengsarkannya seorang kepala negara jika ternyata tidak mampu lagi untuk melaksanakannya tugas, baik disebabkan oleh soal moral maupun soal-soal lain. Baik, sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas pemaparan materinya, Saudara Bintang. Baik, cukup itu dari kami, dari kelompok 3, itu dari materi yang berjudul pemilihan kepala negara dalam Islam. Mungkin ada teman-teman ataupun yang belum paham ataupun ada yang ingin ditanyakan, boleh bisa langsung menghubungi saya, Putri ataupun Bintang. Seperti itu. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas teman-teman yang berpartisipasi ke kelompok kita tentang materi kami kelompok 3. Tentunya sesi tanya jawab yang mana di sini ada 6 pertanyaan dari teman-teman kita akan dijawab oleh kelompok 3, yaitu saya sendiri dan Bintang dan juga Imirza. Lanjut, Mas. Dan yang pertama, yang mana pertanyaan dari Ahmad Fajar. Pertanyaannya,
sebagaimana yang tercantum di PPT itu kan kriteria kepala negara dalam perspektif Islam. Nah, mohon jelaskan juga apa saja kriteria personal bagi capres atau cawapres yang berlaku di negara kita. Apakah harus dari golongan Quraisy? Kemudian bagaimana pendapat kelompok Anda apabila jika kalau suatu saat negara kita dipimpin oleh seorang non-muslim, maka akan menjadi persoalan di kalangan masyarakat atau karena sebagaimana yang kita ketahuikan sebelumnya kita dipimpin oleh seorang muslim. Mungkin ini saya jawab langsung. Jadi di PPT itu kan mengenai membahas tentang negara Islam, kepemimpinan negara Islam. Nah, untuk capres-cawapres itu adanya cuma di negara yang demokrasi, bukan di negara kekhalifahan atau negara Islam. Nah, di sini kan minta penjelasan apa saja kriteria personal bagi capres atau capres yang berlaku di negara kita. Lah itu tidak dibahas di PPT kita ataupun di materi kita. Mungkin bisa ditanyakan ke maksudnya itu ditanyakan di hukum negara, maksudnya itu ilmu negara. Apakah harus dari golongan Quraisy? Nah ini tidak termasuk, maksudnya itu tidak masuk ke dalam PPT itu. Dan selanjutnya itu bagaimana pendapat kelompok Anda apabila jika kalau suatu negara kita dipimpin oleh seorang non-muslim. Nah kan di sini itu bukan negara Islam ataupun kekhalifahan. Di sini itu negara yang demokrasi, yang mana negara ini timbul itu bukan hanya saja orang Islam yang bersangkutan untuk mendirikan negara ini, akan tetapi semua agama. Jadi ini tidak masalah non-muslim atau muslim. Yang penting itu kebijakannya dan kepribadiannya yang baik untuk masyarakat seperti itu. Mungkin itu yang saya bisa jawab dari Saudara Fajar. Kalau Saudara Fajar mungkin dari jawaban saya nanti bisa saya jawab kembali, maksudnya saya tambahin, saya cari lagi seperti itu. Mohon maaf ya Saudara Fajar. Karena yang pertama itu masalah capres cawapres itu bukan di dalam negara Islam, karena ini di ilmu negara. Beda beda materi itu. Selanjutnya yang kedua, Saudara Mas Didi Baktiar. Pertanyaannya, pada saat pemilihan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, bagaimana pemimpin negara Islam saat itu kategori hukum yang digunakan untuk memilih beliau itu hukum apa? Sedangkan beliau ditunjukkan langsung oleh para sahabat. Mohon penjelasannya. Ini hukumnya ini termasuk musyawarah ya, masih bukan hukum. Pemilihannya itu termasuk di dalam kategori musyawarah. Jadi di situ setelah Nabi Muhammad wafat, nah di situ ada sedikit gejolak, yang mana siapa yang menjadi pengganti Nabi. Pada saat itu saling maksudnya dari pihak Muhajirin dan kaum Ansor itu mengajukan kandidat siapa yang menjadi pengganti Nabi. Akan tetapi setelah itu dalam permusyawaratan itu yang ditunjuk ialah Sayyidina Abu Bakar, yang mana langsung dilantik. Maksudnya bukan langsung dilantik, akan tapi itu ada musyawarah dahulu, kemudian yang menunjuk langsung yaitu Umar bin Khattab dengan memegang tangannya Abu Bakar dan menyatakan bahwa Abu Bakar sebagai penggantinya, dan kemudian diseru ataupun disetujui oleh semua pihak, yaitu pihak dari kaum Ansor dan juga pihak dari Muhajirin seperti itu untuk pemilihan Sayyidina Abu Bakar.
Jadi itu musyawarah, perkumpulan antara pihak Muhajirin dan pihak Ansor. Itu ada dua tahap. Yang pertama itu berada di kawasan Jazirah Arab, yaitu di Sakifah Bani Sa'adah. Kemudian untuk pengesahannya itu ada di masjid. Itu berarti ada dua tahap. Selanjutnya, yang ketiga, pertanyaan dari Rodia Nur Fatimah. Pertanyaannya di PPT kan sudah dijelaskan kriteria pemimpin atau kepala negara yang baik dalam perspektif Islam. Nah, bagaimana Islam memerangi dengan calon pemimpin yang menyokong untuk menang dalam pemilihan? Ini saya simpulkan itu seperti jual beli ataupun menyokong untuk sesuatu kepentingan sendiri. Yang mana itu ada hadisnya sendiri, yaitu hadis dari Abu Hurairah. Saya bacakan ya hadisnya. Qala Rasulullah SAW, la'anahu ra'isi wal murtasi fil hukmi, Rahul Ahmad. Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, Allah SWT melaknat menyuap dan yang disuap. Jadi itu hukumnya haram untuk menyuap ataupun menyogok untuk menjadi pemimpin. Seperti itu. Jadi itu hukumnya haram, ya, itu tidak boleh dalam Islam itu ya. Mungkin cukup itu dari saya yang saya bisa jawab. Untuk selanjutnya akan dijawab oleh saudara Bintang. Monggo Mil, awakmu menjawab pertanyaan dari IME. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Nur Fatimah Sarwono. Pertanyaannya, adakah kesamaan konsep dalam proses pemilihan kepala negara Islam di Indonesia? Jawabannya ada, bahwa pemilihan kepala negara dilakukan dengan kesepakatan seluruh warga negara. Mereka memiliki hak untuk memilih kepala negaranya dengan cara yang sebaik-baiknya. Jika dalam Islam tidak diatur secara langsung mekanisme pemilihannya, maka di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 23 tentang Pemilihan Presiden dan Wakilnya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh saudara Bintang Prim Hatmansyah. Baik, terima kasih saudara Mahmud. Saya akan menjawab dari pertanyaan dari saudara Farhan Maulana Ramadhani. Baik, apakah konsep pemilihan kepala negara dalam Islam di mana dipilih oleh ahlul hal wa aqdi, atau itu sekelompok orang yang lebih kompeten dan alim, lebih baik daripada konsep pemilihan kepala negara dalam demokrasi, di mana semua dapat bersuara, baik orang yang tidak berpendidikan, contohnya preman, perampok, penjahat, dan di mana suara-suara mereka dapat diambil atau dipaksa untuk memilih, atau berupa serangan fajar. Baik, sebelumnya kami mohon maaf ke saudara Farhan, karena kami belum bisa menjawab secara rinci tentang ahlul hali wa aqdi, tapi kami akan menjawab secara universal saja, karena
Ini merupakan bahasan kelompok berikutnya, kelompok 4. Baik, konsep pemilihan kepala negara dalam Islam waktu itu setelah Nabi wafat, itu munculnya ahlul hal awakadi, atau sekelompok orang yang lebih kompeten dan alim. Kalau bisa dibilang, dia itu seperti lembaga yang menampung aspirasi rakyat waktu zaman kekhalifahan. Jadi di sana itu terdapat orang-orang yang memang pemikirannya lebih cerdas jauh di atas orang-orang awam, lalu di atas orang-orang alim. Lalu, apakah itu lebih baik daripada konsep pemilihan kepala negara dalam demokrasi? Jadi gini Mas Farhan, negara khilafah sendiri kan berbeda dengan negara-negara republik yang lain. Negara khilafah bisa juga dikatakan demokrasi. Negara republik juga bisa dibilang demokrasi. Tergantung kita lihat dari sisi mananya. Jika kita sekarang kan hidup di negara republik, di mana semua rakyat atau warga negara Indonesia, contohnya itu ya seperti sampai sebutkan preman, perampok, penjahat, ataupun gelandangan, ataupun apa, selama dia punya kartu tanda penduduk, dia bisa memilih. Maka jika dilihat dari sisi kebaikannya, itu aslinya yang menilai itu dari warga yang bertempat tinggal di kejadian dalam satu negara itu. Misal sampean hidup di Arab, maka otomatis sampean berpikir bahwa ahlul al-hal wal aqdi adalah hal yang terbaik karena dia dipilih oleh orang-orang yang memang kelasnya itu seperti wali. Lalu dari sampean hidup di negara Indonesia, di negara demokrasi, sampean seorang preman, maka sampean bisa bersuara karena sampean itu adalah pemilik kekuasaan tertinggi di negara itu. Baik, kalau kurang jelas mungkin bisa ditanyakan lagi, dan terutama tentang materi ahlul al-waqdi itu nanti bisa ditanyakan kelompok berikutnya Mas Farhan. Terima kasih. Lalu pertanyaan dari Pak Novera Mevi Melania. Kepala negara agar dapat menjalankan fungsi kepemimpinannya dengan baik, seorang kepala negara harus memiliki sejumlah kelebihan. Jika mekanisme pemilihan kepala negara ada 2 seperti yang dijelaskan di PPT, jelaskan kelebihan dan kekurangan dari mekanisme al-ahlul al-hal wa al-aqd dan diangkatnya melalui penunjukan kepala negara yang sedang berkuasa, mana yang lebih efektif, dan jelaskan contoh dari pemilihan kepala negara dalam Islam melalui mekanisme tersebut. Ya, kalau bisa dilihat dari sini, memang mohon maaf sebelumnya, ini kan juga berkaitan sama al-hal wa al-aqd, tapi Mbak Novera saya menjawab sedikit. Seperti yang saya bilang dari pertanyaan Mas Farhan cukup berkaitan. Jika kalau Mbak Novera itu melihat kelebihannya al-ahl wa aqd itu dipimpin oleh atau diangkat oleh orang-orang yang memang lebih kompeten, lebih cerdas dan ahli dalam bidangnya, bidang politik ini kan. Lalu jika dibandingkan dengan penunjukan kepala negara yang sedang berkuasa, kan jatuhnya lebih ke monarki atau seperti negara-negara yang masih statusnya kerajaan. Otomatis kan akan timbulnya putra mahkota. Seperti putra mahkota sendiri kan, walaupun pendidikannya tidak lebih kompeten dari orang-orang yang berpendidikan, dia bisa jadi presiden, bisa jadi raja dalam kerajaan itu. Jadi kalau kelebihannya, mekanisme al-hal waqd itu kalau dibandingkan sama saya nyebutnya monarki, itu lebih bagus al-hal wal aqd. Lalu jika kekurangannya karena kita ini belum tahu, karena tahu sedikit saja, itu bisa dijawab dari kelompok depan. Kelompoknya Mbak Eri kalau nggak salah. Jadi terima kasih dan mohon maaf sebesar-besarnya atas dari kelompok kami. Jika kurang dan salah lebih salahnya bisa ditanyakan lagi. Saya kembalikan ke moderator.
Monggo moderator ditutup saja, tidak apa-apa. Baik, terima kasih. Baik, mungkin karena kendala dari mikrofon dari moderator, jadi saya ambil alih. Jika kurang, mohon maaf sebesar-besarnya dari kelompok kami, kelompok 3, jika atas kekurang pahaman para penanya, para teman-teman, karena kita ini kan ya, dimaklumilah kita ini mahasiswa. Kita masih belum tahu sedetail-detailnya, mungkin ada bantuan dari Pak dosen, dan jika masih ada yang kurang paham, mungkin bisa ditanggapi lagi, atau teman-teman yang lain bisa disanggah di grup setelah melihat video ini. Baik, saya Benderang Bintang Triatmaja, lalu teman saya Muhammad Amir Mahmud, lalu dan Mbak Putri Emilda, mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.